Assalamualaikum, anak yang solih-solihah, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, kemarin di hari Senin, kalian sudah lihat kan video pembelajaran ini? Nah, di video pembelajaran ini kalian telah belajar tentang materi ilmu pengetahuan alam. Nah, hari ini bersama Ustazah Eka, kalian akan mempelajari tema 2, subtema 1, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, di pelajaran Bahasa Indonesia kali ini, kalian akan mempelajari materi tentang mencari informasi dari dalam teks. Sebelum Ustazah Eka memberitahukan kalian tentang bagaimana cara kita memperoleh informasi dalam teks, Ustazah Eka mau tanya nih, kira-kira kalian tahu nggak apa informasi itu? Nah, Ustazah Eka akan menjelaskan ya. Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Nah, kemudian informasi itu dapat membuat kita mengetahui dan memahami sesuatu. Sehingga kalian pasti sering dengar ada informasi tentang peristiwa A, B, C. Nah, maka pengertian informasi itu yang tadi Ustazah Eka sudah jelaskan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, dari mana kalian bisa mendapatkan informasi? Nah, di sini jawabannya banyak ya. Mulai dari menonton berita dan lain sebagainya. Tetapi di sini kita akan membahas informasi bisa kita dapatkan dari dalam teks. Kalian bisa mendapatkan informasi dari teks dengan beberapa cara. Yang pertama, kalian harus mencari buku bacaan yang akan kalian baca. Yang kedua, kalian harus membaca dengan cermat dan teliti. Yang ketiga, setelah membaca dengan cermat dan teliti, kalian bisa menyimpulkan beberapa hal penting atau informasi yang bisa kalian dapat dari dalam teks yang telah kalian baca. Nah, materi selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu menjawab pertanyaan dan mengolah informasi dari teks. Nah, selain membaca dengan cermat, informasi penting dari sebuah teks juga dapat kita temukan dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan isi teks. Nah, pertanyaan-pertanyaan apa Ustazah yang harus kita jawab? Ini sudah pernah kalian pelajari di jenjang kelas sebelumnya, tetapi kita akan mengulangi lagi ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab agar kalian mendapatkan informasi dari teks itu seperti yang dulu, dengan rumus 5W plus 1H. Masih sama ya. Nah, 5W terdiri dari what, yaitu apa. Pertanyaan apa itu menanyakan nama-nama benda, sebab, akibat, judul, dan tema. Kemudian W yang kedua yaitu where, yaitu di mana, menanyakan tempat atau latar. Kemudian yang ketiga yaitu when, yaitu kapan, menanyakan waktu kejadian suatu peristiwa. Selanjutnya yaitu who, yaitu siapa, menanyakan tokoh utama dan tokoh pendukung di bacaan yang kalian baca. Kemudian W yang kelima yaitu why, mengapa, menanyakan alasan suatu masalah dalam teks. Kemudian yang H-nya yaitu how, bagaimana, menanyakan cara membuat, proses, urutan, pendapat, atau sikap. Gimana? Masih ingat kan?
Nah, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu tadi, dari bacaan yang kalian baca, kalian pasti akan menemukan informasi penting yang kalian dapatkan dari teks bacaan yang kalian baca. Materi selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu menyajikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Nah, informasi-informasi penting dari teks yang kita sajikan nanti itu bentuknya adalah dari peta pikiran. Nah, peta pikiran dapat dikatakan sebagai cara mencatat yang kreatif dan efektif melalui sebuah diagram. Yang pastinya dengan peta pikiran ini kalian akan lebih semangat lagi untuk mencatat informasi-informasi yang kalian dapatkan. Nah, dalam menyajikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran ini, kalian melaksanakan dua kegiatan yang tadi. Yang pertama, kalian itu membaca dan menemukan informasi. Kemudian yang kedua, kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan 5W+1H untuk menemukan informasi, kemudian baru disajikan dalam bentuk peta pikiran. Berikut Ustadzah Eka akan memberikan contoh bagaimana peta pikiran itu dikerjakan. Nah, misalkan Ustadzah Eka mempunyai bacaan ini, yaitu wisata hutan Desa Bumi Gemilang. Nah, di bacaan tersebut Ustadzah Eka ingin mendapatkan informasi. Akhirnya Ustadzah Eka membuat peta pikiran dengan membaca terlebih dahulu, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan 5W+1H. Nah, akhirnya ini dia yang Ustadzah Eka dapatkan. Nah, di wisata hutan Desa Bumi Gemilang ternyata ada informasi yang menjawab pertanyaan apa, yaitu hutan wisata diusulkan untuk dibuat di Desa Bumi Gemilang. Kemudian pertanyaan siapa akhirnya terjawab, para pemuda Desa Bumi Gemilang. Kemudian yang mengapa terjawab karena mereka jenuh dengan mata pencaharian mereka yang hanya mencari kayu bakar di hutan. Kemudian menjawab bagaimana, yaitu Danar mengumpulkan foto serta video pemandangan alam di hutan, lalu mengunggahnya ke sosial media. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa kita dapat menemukan informasi dengan membaca cermat, kemudian dengan menjawab pertanyaan, dan kita bisa menyajikan data informasi yang kita peroleh dengan bagan. Nah, kalian bisa mencoba tahap-tahap tersebut di rumah. Dengan cara apa? Kalian bisa membaca di koran, majalah, novel, dan buku-buku lainnya, kemudian mempraktikkan cara yang sudah kita pelajari tadi. Nah, bisa juga kalian membaca bacaan di internet. Namun pesan Ustadzah Eka, kalian harus selalu minta bimbingan atau didampingi oleh orang tua kalian saat menggunakan internet. Jangan lupa, kalian harus bijak dalam menggunakan internet. Oh iya, jangan lupa setelah kalian membaca, kemudian menjawab pertanyaan 5W+1H, kemudian kalian telah menemukan informasi, jangan lupa belajar juga cara menyampaikan informasi itu kepada orang lain. Nah, kalian bisa menyampaikan informasi itu kepada orang tua kalian, adik kalian, kakak kalian, maupun teman kalian yang ada di rumah. Sehingga bukan hanya kalian mencatat menemukan informasi, tetapi kalian juga bisa menyampaikan informasi yang telah kalian dapat. Oke. Demikian tadi pelajaran bahasa Indonesia kali ini. Sampai jumpa di pelajaran bahasa Indonesia selanjutnya. Assalamualaikum.